Baik, shalom. Selamat hari Natal. Selamat tahun baru juga. Ya, banyak orang berpikir sudah bulan Januari mestinya sudah tidak Natal lagi ya. Dan memang satu hal yang masih diperdebatkan dan selalu diperdebatkan itu adalah soal kapan sih sebenarnya Yesus lahir itu. Ya, seperti saya bilang itu menjadi sesuatu yang kontroversial. Bukan hanya soal tanggalnya dan bulannya, bahkan tahunnya itu pun menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Mengapa, saudara? Karena perhitungan tahun dunia itu yang dijadikan sentralnya itu adalah tahun kelahiran Yesus. Makanya kalau saudara belajar sejarah, saudara akan lihat tahun 500 sebelum Masehi, tahun 700 Masehi. Masehi itu apa? Masehi itu dari kata Ibrani Mesias, bahasa Arabnya Masih. Makanya dikasih kata sandang dalam bahasa Arab jadi Al-Masih. Sama dengan kata sandang dalam bahasa Ibrani Ha-Masyah, Mesias, yang di dalam bahasa Yunaninya Kristos, ke bahasa Latin Kristus. Makanya sebelum Masehi itu sama dengan dalam bahasa Inggris BC, before Christ. Jadi kalau dibilang tahun 500 sebelum Masehi artinya 500 tahun sebelum Yesus lahir. Raja Daud hidup 1000 tahun 1000 sebelum Masehi. Artinya dia hidup 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Musa itu hidup 1500 sebelum Masehi. Artinya 1500 sebelum Yesus lahir. Ya. Kalau tahun 1000 Masehi artinya 1000 tahun setelah Yesus lahir. Kalau begitu Yesus lahir tahun berapa? Kalau tahun 2 sebelum Masehi artinya 2 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 2 Masehi 2 tahun setelah Yesus. Tahun 1 sebelum Masehi 1 tahun. Tahun 1 Masehi. Jadi Yesus lahir tahun berapa? Mestinya tahun 0 ya. Mestinya tahun 0. Hanya dalam perhitungan kalender kita kan tidak ada namanya tahun 0. Yang ada adalah tahun 1. Maka dari hitungan itu mestinya Tuhan Yesus lahir tahun 1. Tapi ada problem. Problemnya adalah menurut cerita Injil Matius, waktu Yesus lahir Herodes mau bunuh dia. Padahal menurut sejarah sekuler, sejarah Roma, Raja Herodes itu mati tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Herodes tahun 4 sebelum Masehi mati, artinya Herodes mati 4 tahun sebelum Yesus lahir. Nah ini bertentangan dengan fakta karena ternyata waktu Yesus lahir Herodes mau bunuh dia. Yesus harusnya lahir sebelum Herodes mati, berarti sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Perhitungan para ahli diperkirakan antara tahun 8 sampai tahun 4. Karena Herodes pernah tanya-tanya sama orang Majus, habis itu dia bunuh anak-anak umur 2 tahun berdasarkan keterangan orang Majus lihat bintang. Berarti waktu orang Majus ketemu Herodes, itu diperkirakan Yesus sudah lahir 2 tahun lalu. Kalau Herodes mati tahun 4, kita tidak tahu dia ketemu orang Majus kapan, maka perhitungannya Yesus lahir antara tahun 8 sampai tahun 6 sebelum Masehi. Kebanyakan bilang tahun 6 sebelum Masehi. Kalau Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, berarti Yesus lahir 6 tahun sebelum kelahirannya. Itu menjadi masalah lagi, ya kan? Itu menjadi masalah lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena perhitungan kalender kita ini ada kesalahan. Dulu sebelum kalender Masehi dibuat, orang memakai kalender namanya kalender Romawi berdasarkan standar pendirian kota Romawi. Maka sering disebut sebagai tahun 100 AUB, ab AUC, ab urbe condita.
sebelum pendirian kota Roma. Nah, nanti setelah itu baru diganti ke kalender Masehi yang dibuat oleh seorang bapak yang namanya Dionysius Exiguus. Tapi begitu Dionysius Exiguus mengkonvert kalender ab orbe condita ke kalender Masehi, dia menghitung salah sehingga kalender-kalender hitungannya itu mengalami kelebihan 6 tahun. Nah, mau direvisi sudah terlanjur disebarkan. Akhirnya ya sudah diikutilah seluruhnya sehingga sekarang kita ini masuk tahun 2025. Padahal seharusnya ini perhitungan yang salah, yang sudah lewat 6 tahun. Maka mau hitung tahun sesungguhnya kita harus min 6. Dari 2005 min 6 berapa? 2019. Harusnya sekarang kita 2019. Selamat tahun baru 2019. Ya kan? Nah, tapi karena sudah salah hitung itu maka menjadi kelebihan 6 tahun. Ya. Nah, karena itu juga lah maka di sini kita bisa lihat Yesus mestinya lahir tahun 1. Tapi karena salah hitung menjadi min 6, maka dia pergi ke tahun 6 sebelum Masehi. Apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan sih, kalau kita hitung itu baru tahu, belum soal tanggal dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu bukan kapan Yesus lahir. Yang paling penting itu adalah fakta bahwa dia memang lahir. Tidak ada sejarawan manapun yang bisa menyangkali bahwa pada abad pertama ada seorang yang namanya Yesus pernah dilahirkan. Sejarawan Yahudi berkewarganegaraan Roma yang namanya Flavius Josephus di dalam bukunya Antiquities of the Jews, dia mengkonfirmasi bahwa memang pernah ada orang yang namanya Yesus yang dihukum mati pada zaman Pontius Pilatus. Ya. Sejarawan Roma seperti Tacitus, Pliny the Younger, Marabar Serapion itu bukan orang Kristen, bahkan mereka anti-Kristen. Tapi dalam tulisan sejarah mereka, misalnya Tacitus di dalam annalsnya, tanpa sadar ketika mereka mengkritik kekristenan pada waktu itu, tapi secara tidak langsung mereka memberikan konfirmasi sejarah bahwa memang pernah ada orang yang namanya Yesus yang pernah dilahirkan. Jadi sebenarnya soal dia lahir kapan itu urusan yang sekunder. Yang paling penting adalah dia sudah dan pernah lahir. Dan lebih penting lagi adalah yang dia kerjakan itu apa. Saudara, ya mungkin orang pro kontra terhadap prestasi Presiden Jokowi ya. Itu biasa. Tapi kalau saudara senang sekali dengan Pak Jokowi, dengan semua karyanya bagi bangsa kita, saya mau tanya, Pak Jokowi ulang tahunnya kapan? Ada yang hafal? Mungkin sangat sedikit. Kenapa? Karena bagi kita yang penting bukan kapan Pak Jokowi lahir. Yang penting adalah apa yang sudah dia buat bagi bangsa ini. Nah, begitu juga. Yang terpenting adalah Yesus sudah lahir dan apa yang dia buat bagi dunia ini ketimbang kapan dia dilahirkan. Karena itu, walaupun kita bisa berdebat tentang hal itu, tapi saya kira perdebatan itu tidak terlalu signifikan di dalam pembicaraan tentang kelahiran Yesus. Nah, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran bagi kita hari ini. Tadi saya tidak usah baca ayatnya lagi. Tadi sudah dibaca Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Dan tema yang mau saya bahas hari ini adalah para gembala dan Injil. Cerita yang kita baca tadi, pada waktu gembala-gembala ada di padang, tiba-tiba malaikat muncul. Malaikat muncul dan berkata bahwa jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu malaikat-malaikat muncul, ada suatu paduan suara dari surga, choir dari surga. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu pergi, para gembala ini pergi ke Bethlehem
Mengapa mereka pergi ke Bethlehem? Karena mereka tidak ada di Bethlehem. Mereka di mana? Mereka ada di padang gembala. Ya, kalau saudara berdiri di padang gembala, lalu saudara lihat ke Bethlehem, itu kelihatan. Ya, ditunjuk ke sana kelihatan. Saya tidak bisa prediksi berapa kilo ya, karena jarak pandang masih terlihat. Saya pernah berdiri di padang gembala ini dan melihat ke Bethlehem terlihat. Jadi mestinya tidak cukup dekat, tapi tidak cukup jauh juga. Nah, marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan itulah yang dijadikan tema nasional oleh PGI di dalam perayaan Natal tahun 2004. Dan setelah mereka pergi, mereka melihat semua persis seperti yang disampaikan oleh malaikat. Lalu pulanglah mereka. Itu inti ceritanya. Nah, saya mau sampaikan beberapa hal hari ini. Pertama adalah, mari kita melihat para gembala itu menerima berita Injil. Injil itu apa sih sebenarnya? Injil itu sebenarnya bukan buku. Injil itu dari kata Yunani euangelion. Eu itu artinya baik. Angelion, kabar. Jadi euangelion itu artinya kabar baik. Kalau Bapak bertugas di luar kota, tiba-tiba dapat telepon dari ibu, dari saudara-saudara, ibu sudah melahirkan, itu namanya Injil. Euangelion. Kalau raja tunggu di sini, pasukannya pergi berperang, tiba-tiba berita datang, kita telah menaklukkan musuh, itu namanya Injil, euangelion. Maka semua kabar baik yang kita terima itu adalah Injil. Tapi di dalam Alkitab, kata itu mengalami penyempitan makna. Tidak semua kabar baik menjadi Injil. Ingat ya, kalau kita studi tentang perkembangan kata, maka kita akan tahu bahwa kata itu bisa mengalami perluasan atau penyempitan. Sekarang saudara, kalau saya tanya, Natal itu hari kelahiran siapa? Kita semua pasti bilang Yesus kan? Tapi kata Natal itu dari kata Latin. Natal itu Natalius, Natalia, Natalis. Itu artinya hari kelahiran. Makanya kampus bisa bilang Dies Natalis. Itu hari kelahiran. Maka sebenarnya saudara lahir kapan saja, itulah Natal. Kalau saudara lahir 17 Agustus, Natal saudara 17 Agustus. Kalau saudara lahir 5 Desember, Natalmu 5 Desember. Natalmu 6 Mei. Semua kita punya Natal. Maka sebenarnya waktu saudara undang orang acara ulang tahun, itu sebenarnya undang untuk acara Natal itu. Hanya Natal diri sendiri ya. Tapi mengapa sampai hari ini kalau kita omong Natal, kita tidak lagi berpikir tentang setiap orang, tapi hanya satu orang, Yesus? Karena kata Natal mengalami penyempitan makna. Dari semua orang itu menjadi mengerucut hanya untuk satu orang. Berarti kata mengalami penyempitan makna. Tapi kata juga bisa mengalami perluasan makna. Saudara, saya bukan orang Timur, saya orang Rote. Saudara orang Flores, bukan orang Timur. Saudara bisa orang Sumba, bukan orang Timur. Saudara bisa orang Sabu, bukan orang Timur. Maka saya di sini boleh berkata, saya bukan orang Timur. Tapi pada waktu saya kuliah di Malang, setiap tahun akan diadakan perayaan Natal orang Timur. Ternyata Sabu hadir, Sumba hadir, Flores hadir, Ambon hadir, Papua ikut hadir. Artinya orang Timur sudah tidak terbatas pada Atoin Meto. Tapi Sumba, Sabu, Alor, semua dari Indonesia bagian timur masih sudah masuk ke dalam kata Timur. Berarti kata Timur tadinya sempit hanya untuk Atoin Meto. Sekarang sudah berlaku meluas untuk semua orang dari Indonesia Timur. Kata itu mengalami perluasan makna. Nah, kata Injil itu luas. Seadanya kabar baik adalah Injil. Tapi dia mengalami penyempitan makna di dalam Alkitab. Sehingga Injil itu sudah mengerucut pengertiannya
terkait dengan kabar baik tentang keselamatan manusia berdosa melalui kelahiran Yesus Kristus. Itulah sebabnya di Lukas 2, ya, ada berita baik yang dibawa oleh para malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu kabar baik. Mengapa kelahiran juru selamat disebut kabar baik? Karena kabar buruk sudah ada lebih dulu. Kabar buruknya semua kita orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Karena nenek moyang kita paling tinggi, Adam dan Hawa, itu orang berdosa. Maka mereka hanya menghasilkan keturunan yang adalah orang berdosa. Kalau monyet laki kawin dengan monyet perempuan, punya anak, apa? Monyet. Kalau monyet punya anak, monyet. Monyet punya cucu, monyet. Monyet punya cicit, monyet. 10 generasi, 100 generasi tetap monyet. Karena yang paling atas itu monyet. Yang paling atas sudah berdosa, maka dia hanya bisa menurunkan orang berdosa. Anaknya dosa, cucunya dosa, cicitnya dosa. Akhirnya karena semua manusia sumbernya Adam dan Hawa yang berdosa, semua kita jadi orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Dan kalau kita percaya Tuhan itu adil, dosa itu rongrongan kepada kekudusan Tuhan. Dan kalau kita percaya Tuhan adil, Tuhan harus menghukum orang berdosa. Karena kita punya prinsip keadilan dalam hidup bermasyarakat. Kita tahu orang bersalah itu mesti dihukum. Hanya kan dalam kenyataannya ada orang bersalah tidak dihukum, ada orang tidak bersalah malah dihukum. Ada koruptor miliar, hanya penjara 1 tahun keluar. Ada orang curi ayam, curi sendal, bisa 3 tahun. Itu namanya tidak adil. Tapi Allah itu maha adil, maka dia harus menghukum orang berdosa. Maka semua kita orang berdosa harus dihukum. Nah, masalahnya kita tidak bisa melepaskan diri dari hukuman itu. Saya berulang kali mengatakan, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita melalui perbuatan baik kita. Mengapa? Karena perbuatan baik itu tidak menutupi pelanggaran. Saudara bersalah, saudara berbuat baik, yes. Tapi apakah perbuatan baik itu menutupi pelanggaran? Tidak. Saudara habis tembak orang, habis itu saudara pergi untuk melakukan kebaikan. Waktu di sidang, saudara tidak bisa menjadikan saya sudah tolong orang, jadi saya bebas dari hukuman tembak orang. Tidak bisa, saudara tetap dihukum. Karena kebaikanmu tidak menutupi pelanggaran. Kita tidak bisa menjadi benar hanya karena kita. Saya sebenarnya tadi malam jalan-jalan dengar video yang lagi viral sekarang tentang Hasto Kristianto itu ya, dalam kasus Harun Masiku. Nah, karena ada tuduhan dari KPK ini ikut di dalam praktek yang tidak benar, sudah dijadikan tersangka. Lalu Hasto bilang dia punya video yang akan membongkar kasus korupsi dari para petinggi. Lalu jubirnya mengatakan bahwa ini tindakan membela diri. Saya agak bingung dengan tindakan itu. Bagaimana dia membela diri dari tuduhan kesalahan dengan mengungkapkan kesalahan orang lain? Seharusnya yang dia buktikan adalah buktikan bahwa dirimu tidak bersalah. Bukan membuktikan bahwa orang lain bersalah. Karena ketika orang lain bisa dibuktikan bersalah, itu tidak otomatis menjadi kebenarannya. Harusnya dia buktikan saya tidak bersalah, bukan orang lain bersalah. Lah kalau saya dituduh merampok, saya mau bela diri. Bela dirinya adalah Bapak juga merampok. Kan kita mau dihukum itu. Jadi dengan saya buktikan Bapak merampok, bukan berarti saya bebas. Nah, ini sesuatu kesalahan berpikir. Nah, karena itulah manusia tidak bisa dengan menunjukkan orang lain bersalah, dengan rajin berbuat baik sekalipun, bahkan dengan berhenti berdosa, itu tidak bisa menyelamatkan. Karena dosa itu hutang di hadapan Allah.
Dan sama seperti hutang tidak bisa diselesaikan dengan berhenti hutang, dosa tidak bisa diselesaikan dengan berhenti berdosa. Saudara punya kartu kredit, ada utang di situ. Karena utangnya sudah banyak, saudara bilang, mulai sekarang saya tidak mau pakai kartu kredit lagi. Hutang saudara lunas? Nah, tapi saking jengkelnya utang banyak, saudara bakar itu kartu kredit. Apakah dengan bakar kartu kredit itu, saudara hutangnya lunas? Tidak. Hutang harus dibayar. Nah, begitu juga dengan dosa. Harus dibayar. Bayar dengan apa? Upah dosa maut. Dengan nyawa. Nah, karena itulah maka manusia berdosa tak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itulah sebabnya supaya bisa menyelamatkan harus ada juru selamat. Nah, tidak semua orang bisa jadi juru selamat. Juru selamat itu satu harus manusia, karena yang berbuat dosa manusia. Kedua, juru selamat itu harus tidak berdosa, karena kalau dia berdosa ya dia juga tidak selamat. Nah, sekarang mencari manusia yang tidak berdosa ini di mana? Semua manusia ada, hanya berdosa semua. Tuhan Allah tidak berdosa, tapi bukan manusia. Terus dapat manusia tidak berdosa dari mana? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu menjadi manusia? Maka Allah menjadi manusia. Ingat, Allah menjadi manusia bukan berarti Allah berubah menjadi manusia. Karena Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Dia mengambil kemanusiaan pada saat yang bersamaan tetap adalah Allah. Makanya tadi kita menyanyi, Allah sendiri dalam rupa insan. Insan itu kan manusia. Nah, yang harus jadi juru selamat itu manusia. Maka supaya dia manusia benar-benar, dia harus lahir dari seorang manusia. Tidak bisa tiba-tiba muncul dari batu. Itu namanya anak batu. Tidak bisa muncul dari laut, namanya anak laut tuh. Harus dari manusia supaya menjadi anak manusia. Tapi pada saat yang sama, dia tidak boleh berhenti jadi Allah. Karena Allah punya sifat tidak berubah. Nah, kalau dia berhenti jadi Allah, dia berdosa. Maka dia lahir dari Bunda Maria, dia manusia. Tapi karena dia Allah, dia tidak berdosa. Maka sekarang sudah muncullah manusia tidak berdosa yang namanya Yesus. Yang nantinya dia membayar hutang dosa itu di mana? Di kayu salib. Nah, manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu Tuhan beri juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Maka itu kabar baik. Maka Natal itu penting. Kenapa? Karena itu pemberian juru selamat satu-satunya bagi dunia. Itu kabar baik bukan? Yes. Evangelion, Injil. Karena itu pada Natal yang pertama, para gembala menerima berita Injil. Nah, itu pertama. Yang kedua, para gembala itu percaya kepada Injil. Dari mana kita tahu mereka percaya? Karena tindakan mereka setelah malaikat pergi. Di ayat 15-16 itu setelah malaikat pergi, marilah kita pergi ke Bethlehem. Maka tema kita, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kelihatannya tema ini diberikan oleh PGI tidak bermakna harfiah. Dan pasti begitu. Saya ini 1 tahun bisa 3-4 kali ke Israel. Berapa tahun yang lalu saya mau bikin Natal di Israel. Maka tema yang saya akan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Pas hari Natal, bikin perayaan Natal di Bethlehem. Sayangnya COVID datang, jadi gak jadi itu ya. Nah, tapi saudara-saudara, marilah kita pergi ke Bethlehem tidak bicara secara harfiah. Hari ini Bethlehem bukan di wilayah Israel. Bethlehem di wilayah Palestina. Ya, Israel sudah blokade, kayak memenjarakan Palestina dengan tembok yang tinggi sekali. Jadi pada waktu saya berada di tembok itu, tiba-tiba saya melihat ada satu gambar di tembok itu. Bahwa di gambar itu bilang, kalau Yesus lahir hari ini di Bethlehem, para gembala dan orang Majus tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tembok Israel terlalu tinggi. Ya.
Nah, karena itu maka kita bisa lihat, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu bukan sekedar tindakan fisik. Karena kalau tindakan fisik juga, kita juga mungkin ada yang sampai mati juga tidak pernah ke sana, kan? Ya kan? Itu ekspresi iman. Coba, pada waktu Yesus mati di salib, di Golgota, kan kita menyanyi, ku datang pada salib itu, kapan kau hadir di sana? Kan tidak. Itu ekspresi iman. Jadi pada waktu gembala-gembala, marilah kita pergi ke Bethlehem, itu sebenarnya bukti bahwa mereka itu percaya kepada Injil yang baru mereka dengar dari para malaikat. Dan akhirnya mereka pergi ke Bethlehem. Di sana mereka menemukan semua seperti yang dikatakan oleh para malaikat. Dan saudara ingat bahwa ini menunjukkan iman. Waktu malaikat bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu berarti kalau sampai sekarang mereka pergi ke Bethlehem, berarti mereka percaya bahwa ada juru selamat yang baru dilahirkan. Nah saudara, waktu mereka pergi kan mereka lihat Yesus kecil ada di balungan, tidur di situ tempat binatang. Saudara, pertanyaannya, kalau saudara lihat satu anak kecil di tempat binatang, bisakah saudara percaya bahwa itu juru selamat? Sepanjang sejarah, nabi-nabi Israel telah menubuatkan datangnya Mesias. Dan malaikat bilang, hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Masiah. Kalau saudara melihat seorang bayi kecil di dalam palungan, bisakah saudara percaya bahwa itulah Raja Mesias yang dijanjikan nabi-nabi? Dan lebih-lebih lagi, hari ini telah lahir itu juru selamat, itu Kristus Tuhan. Bisakah saudara percaya bayi kecil itu Tuhan? Ini sesuatu yang melampaui akal sebenarnya. Bukan tidak masuk akal, melampaui akal. John Locke, filsuf Inggris, itu membagi pengetahuan jadi 3. Pertama, rasional, masuk akal. Kedua, kontra rasional, bertentangan dengan akal. Tapi ada yang ketiga, supra rasional, di atas akal. Supra itu di atas. Ada banyak mie yang enak, tapi mie paling enak itu namanya super mie. Nah itu. Ada banyak men, tapi ada men lebih hebat dari men yang lain, namanya Superman. Ada banyak Honda, tapi Honda terbaik adalah Honda Supra. Jadi Supra itu di atas. Jadi wilayah pengetahuan itu bukan hanya soal masuk akal dan tidak masuk akal. Masuk akal, tidak masuk akal, di atas akal. Kalau kau makan 2 piring dan kenyang, itu masuk akal. Kalau kau makan 11 piring tidak kenyang, itu tidak masuk akal. Kontra rasional. Tapi kalau kau puasa 40 hari tidak jadi almarhum, ini supra, di atas. Nah Tuhan itu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Maka Tuhan di atas akal manusia. Itulah sebabnya manusia itu sukar memahami Allah kalau tidak ada wahyu. Allah itu terlalu besar, alam semesta saja begini besar. Coba saudara lihat ya. Kalau matahari kita kasih kosong, lalu isi bumi di dalam. Saudara tahu matahari bisa isi bumi berapa? Butuh 1.300.000 buah bumi baru bikin penuh matahari. Tapi matahari juga belum ada apa-apa dibandingkan dengan satu bintang yang namanya bintang Antares. Kalau bintang Antares dikosongkan isi matahari, dia mampu menampung 5.600.000 buah matahari. Tapi bintang Antares juga masih kecil dibandingkan dengan satu bintang namanya IMS 5. Kalau IMS 5 dikosongkan isi Antares, dia masih menampung 144.000 Antares. Betapa besarnya. Kalau memang begitu besar, terus Tuhan Allah yang cipta seberapa besar? Besar sekali. Nah, inilah yang Allah itu besar. Dalam bahasa Arabnya Allahu Akbar. Allah itu memang maha besar. Kalau dia maha besar, besar mana dia sama otak kita? Mungkinkah otak kita memahami Tuhan yang maha besar? Tidak mungkin.
Kalau begitu kebenaran Tuhan bukan tidak masuk di akal, bukan bertentangan di akal, tapi melampaui. Nah karena itulah pada waktu para gembala, marilah kita pergi ke Bethlehem. Artinya mereka percaya berita Injil itu. Dan mereka bukan hanya percaya. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Percaya itu memang jangan ditunda, karena setiap saat bisa terlambat. Masalahnya apa? Kita tidak tahu mati kapan, kan? Dan itulah cilakanya. Pada waktu kita mau happy-happy melepaskan tahun 2024, 31 Desember, ada yang meninggal. Baru masuk Januari, 1 Januari, pas happy-happy tahun baru, ada yang meninggal juga. Kita nggak tahu mati kapan. Ada orang yang sudah bau tanah, tidak mati-mati. Tapi ada orang yang bau parfum, habis dia keluar, disikat tangki, selesai. Ya kan? Ada orang yang sakit dan kita pikir sudah segera selesai. Tapi tunggu-tunggu tidak selesai-selesai juga. Di Kupang sini kan ada tradisi doa serahkan tuh. Kalau orang sudah sakit dan dokter sudah tidak bisa atasi lagi, biasa suruh keluarga bawa pulang. Daripada menderita tidak mati-mati, biasa keluarga panggil pendeta supaya Bapak bisa doa serahkan supaya kalau Tuhan berkenan, Tuhan cabut nyawanya supaya jangan menderita. Jadi ada bapak-bapak yang sudah dokter sudah angkat tangan, lalu keluarga telepon saya, Pak Pendeta bisa doa serahkan? Saya pergi ke rumah sakit. Tuhan, dokter sudah angkat tangan. Bukannya kami tidak percaya mujizat. Kalau Tuhan bisa bikin mujizat sembuhkan dia, tapi kalau Tuhan tidak mau sembuhkan dia, daripada dia menderita, kalau Tuhan kehendaki, ambillah nyawanya. Besok pagi saya telepon cek, sudah mau? Mereka bilang belum, Bapak Pendeta. Bapak Pendeta bisa berdoa lagi? Nah, saya pergi lagi. Saya doa yang sama hari kedua. Saya tanya, sudah? Belum. Kayaknya kurang manjur ini ya. Mereka bilang, coba Bapak biasa ketiga lebih manjur. Akhirnya saya pergi lagi ketiga kalinya. Berdoa yang sama. Besok saya telepon, sudah. Mereka diam. Sudah. Belum Bapak. Tapi kami berduka. Kenapa belum kami berduka? Karena Bapak tua punya cucu yang jaga dia tadi pagi mati. Jadi rupanya yang didoakan mati itu bapaknya. Ternyata dia tidak mati. Cucunya yang sehat yang jaga dia yang mati. Nah, ini kan tiap saat kita bisa mati. Dan kita biasa, karena kita tidak bisa antisipasi masa depan, kita butuh yang namanya asuransi. Ya kan? Asuransi kecelakaan, asuransi kematian, asuransi jiwa, dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita butuh sebuah eternal security, eternal assurance, suatu asuransi yang kekal. Asuransi yang kekal itu adalah kalau kamu punya juru selamat. Banyak orang menunda, tapi para gembala mereka cepat. Kenapa saya bilang ini? Jangan pikir saudara orang Kristen, saudara sudah percaya. Nah, ada banyak orang Kristen yang hanya kulit luarnya saja Kristen, tapi mereka sebenarnya bukan orang percaya. Dan pengalaman pelayanan saya menjumpai itu. Bahkan ada banyak orang Kristen juga yang menggunakan kuasa gelap di sana sini dan sebagainya. Pendeta pun begitu. Dalam beberapa dekade itu. Ada satu, saya pernah dapat cerita itu. Ada satu wilayah yang kuasa gelapnya, okultisme, setan-setan yang kuat. Pendeta A dikirim tugas di sana. Tidak tahan, 3 bulan minta keluar. Karena tidak kuat. Mereka ganti pendeta B. Ini 2 bulan minta keluar. Lalu ganti pendeta C. Ini sudah 3 tahun dia tidak keluar-keluar. Lalu orang tanya, Bapak Pendeta hebat sekali. Kok ada setan-setan kuasa gelap, Bapak Pendeta kok tidak takut yang lain 3-2 bulan keluar? Dia bilang, ya mereka keras, saya juga keras. Ya kan? Rupanya pendeta juga punya simpanan keras. Makanya menjadi pendeta pun tak jaminan selamat. Saudara ingat Tuhan Yesus pilih 12 rasul kan? Salah satunya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot masuk surga apa neraka? Neraka itu.
Padahal dia rasul. Rasul saja bisa masuk neraka. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta itu lebih rendah dari rasul. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta juga. Kalau pendeta bisa masuk neraka, majelis bisa masuk neraka, jemaat tidak ada jaminan. Makanya ada cerita begitu pendeta mati, tiba-tiba dia mendarat. Dia rasa kok panas. Ternyata neraka. Lalu ini pendeta jalan-jalan, dia dapat lihat teman pendeta. Bapak juga ada. Kenapa kita pendeta ada di sini? Mereka jalan-jalan ke sana, lihat ada ketua klasis. Ketua klasis. Kok bapak ketua klasis juga ada di sini? Lalu bapak ketua klasis. Diam. Bapak ketua sinode juga ada di sini. Berarti jabatan rohani tidak jadi jaminan. Lalu jaminannya apa? Kalau engkau percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka gembala-gembala ini nomor 2, mereka percaya. Sekarang nomor 3, para gembala itu menjadi penginjil. Tadi kan mereka dapat Injil, siapa yang menginjil mereka? Malaikat yang kasih kabar baik. Setelah mereka percaya, langkah ketiga, mereka berubah dari yang menerima Injil, sekarang menyampaikan Injil. Lihat ayat 17-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengar. Soal semua orang percaya urusan lain, yang penting mendengar. Kan ini namanya kabar baik kan? Kita tinggal sampaikan kabar baik. Orang mau menerima silakan, tidak juga silakan. Yang penting jangan paksa. Ya, kalau paksa itu sudah urusan lain. Tapi para gembala itu telah melihat kebenaran dari berita Injil. Mereka tidak mau itu hanya untuk diri sendiri. Dan karenanya mereka menyampaikan. Ku suka menuturkan cerita mulia. Cerita mulia tentang juru selamat. Itu disampaikan. Makanya lagu Natal itu ada salah satu lagu Natal adalah hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan ke gunung, lahirnya Al-Masih. Ya kan? Berarti berita Natal. Seorang yang namanya Charles Haddon Spurgeon, dia berkata, aku tidak percaya kamu sudah benar-benar menikmati madu Injil kalau engkau bisa menelan dan menelan semuanya sendiri. Oke, saya singkat saja, terakhir. Para gembala itu memuliakan Allah karena Injil. Sekarang lihat ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu. Tadi mereka ada di mana? Di padang. Bikin apa? Urus domba. Itu urus domba itu kerjaan hari-hari. Memang pekerjaan harian mereka begitu. Dan mereka melayani masyarakat. Kenapa? Karena ingat, Israel pada waktu itu masih pakai sistem kurban. Di mana ada domba-domba, kambing-kambing yang dikurbankan. Saudara bayangkan hari raya Yahudi itu korban binatangnya banyak sekali. Josephus Flavius pernah mengatakan misalnya pada hari raya Paskah itu begitu di mesbah dikorbankan domba, itu kan nanti kalau saudara pelajari letak geografisnya dari Bait Allah, itu nanti di bawahnya itu ada lembah Kidron, ada sungai Kidron. Itu sungai Kidron itu menjadi sungai darah. Karena darah binatang korban itu dialirkan ke sana. Nah berarti butuh domba yang banyak. Setiap kali orang mau beribadah harus bawa domba. Nah domba-domba ini itu sama seperti, ya mohon maaf untuk teman-teman yang muslim yang tidak makan babi, tapi banyak orang di sini kan makan babi kan? Karena banyak makan babi maka orang ternak babi, stok babi banyak, kan begitu. Nah karena korban domba itu banyak maka butuh stok domba banyak. Nah stok domba ini di mana? Nah ini para gembala ini harus menyediakan itu. Dengan kata lain sebenarnya ini adalah suatu layanan masyarakat. Sementara mereka jaga domba-domba dalam pelayanan harian mereka, tiba-tiba ada berita Natal. Begitu berita Natal, marilah kita pergi ke Bethlehem. Tapi setelah itu
Tetap di Bethlehem? Tidak. Habis di Bethlehem, pulang dong. Kenapa? Karena domba menunggu. Gitu. Ada yang pergi ke Bethlehem, tidak mau pulang-pulang lagi. Itu sama seperti libur Natal, orang sudah masuk, dia tidak masuk-masuk. Nah itu namanya pergi ke Bethlehem, tidak mau balik. Lihat gembala-gembala. Maka kembalilah gembala-gembala itu. Kembali ke mana? Kembali ke padang tempat mereka bekerja. Kembali ke domba-domba mereka. Kembali ke tugas harian mereka di sebagai pelayan masyarakat. Nah ini penting. Karena itu senang-senang di Natal boleh, di tahun baru boleh. Tapi jangan lupa ada pekerjaan menunggu. Di mana? Di Padang. Di mana? Di Poltekkes. Amin. Kalau begitu spirit Natal sebenarnya bukan hanya sekedar pergi ke Bethlehem. Spiritnya habis di Bethlehem pulang. Lanjutkan pekerjaan. Tapi kali ini berbeda. Kenapa? Karena ayat 20. Kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah. Di mana? Ya di tempat kerja mereka. Kalau begitu tadinya mereka kerja biasa. Ada pengalaman Bethlehem. Sekarang pergi ke Bethlehem, habis itu pulang ke tempatnya. Tapi kali ini berbeda. Mereka kembali kerja sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena itu panggilan pelayanan kita kepada pelayanan masyarakat. Itu harus membuat kita melakukannya dengan spirit memuliakan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus pernah bilang, you are the light of the world. Kamulah terang dunia. Maksudnya apa? Maksudnya kamu harus jadi contoh, jadi terang di dunia yang gelap ini. Itu artinya di dalam tugas keseharian kita. Kita harus berusaha memuliakan Tuhan melalui tugas pekerjaan kita. Maka seorang guru, dia harus berusaha untuk melakukan tugas sebagai guru dan memuliakan Tuhan melalui tugas mengajarnya. Seorang hakim atau jaksa harus memuliakan Tuhan melalui apa? Melalui tugasnya sebagai hakim atau jaksa. Seorang tentara dan polisi harus memuliakan Tuhan lewat pekerjaannya sebagai polisi dan sebagai tentara. Seorang pegawai Poltekkes juga harus memuliakan Tuhan melalui pekerjaannya. Apa? Di dalam pekerjaan pelayanan masyarakat. Yang mana sesuai dengan subtema kita ini, Poltekkes itu harus melakukan suatu transformasi internal. Memikirkan cara pelayanan yang jauh lebih efektif dan berguna bagi masyarakat. Karena itu habis Natal jangan menjadi pemalas. Karena itu tidak memuliakan Tuhan. Merayakan Natal harus membuat transformasi. Karena setelah dari Bethlehem kembali ke Padang dan lanjutkan pekerjaan. Tapi dengan spirit memuliakan Tuhan. Kita ini daerah Kristen tapi seringkali mempermalukan Tuhan kan? Karena kalau kita mengunjungi penjara di situ ada Matius, ada Petrus, ada Yakobus dan lain sebagainya. Pernah ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir tanggal 25 Desember, bolehkah saya kasih nama dia Yesus? Sebenarnya Yesus itu nama umum. Di Israel juga banyak orang nama Yesus. Itu Latinnya, Yunaninya Yesus. Tapi bahasa Ibraninya Yosua. Jadi sebenarnya Yosua itu Yesus. Hanya beda bahasa. Nah, kalau kita bisa kasih nama anak Yosua, kenapa tidak bisa kasih nama Yesus? Jadi saya bilang, ya bisa saja. Hanya harus hati-hati. Karena begitu dia besar, dia nama Yesus. Lalu dia curi ayam. Berita di headline adalah Yesus mencuri ayam. Ini nanti bikin heboh itu. Apalagi dia lengkap Yesus Kristus mencuri ayam. Ini parah. Artinya, ya, tapi ada yang tidak kasih nama Yesusnya, tapi ikut Kristusnya. Kristus kan laki. Inggrisnya kan Christ. Makanya Kristen, Kristian.
Dan ada banyak orang nama Kris kan? Dengar baik-baik, ada nama Kris di sini. Itu bebannya berat. Karena dia kemana-mana membawa nama Kristus. Ya. Nah, disinilah kita harus ini. Kita merayakan Natal, lalu setelah itu menjadi orang Kristen, tapi tanggung jawabnya tuh apa? Nah, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Ya. Di satu desa ada lembaga misionaris kirim satu misionaris di sana supaya beritakan Injil, supaya orang percaya kepada Yesus. Tapi selama dia terlalu takut, sampai 6 bulan tidak ada satu orang pun percaya Yesus. Akhirnya lembaga menganggap ini orang tidak berhasil, tarik keluar. Begitu tarik keluar, ganti misionaris kedua. Begitu misionaris kedua rajin cerita tentang Yesus. Yesus itu penuh kasih, Yesus itu pengampun, Yesus suka bantu orang, Yesus itu suka bersahabat dengan orang-orang yang terbuang dan sebagainya. Lalu orang kampung itu tanya, Bapak, kalau Yesus begitu, kayaknya dia pernah tinggal dengan kita 6 bulan. Di mana? Itu rumahnya di sana. Mereka tunjuk kepada rumah misionaris yang pertama. Rupanya misionaris pertama, dia nggak berani cerita tentang Yesus, tapi dia hidupnya penuh kasih, hidupnya pengampun, tolong orang susah, bela orang benar. Dia hidup seperti Yesus sampai orang kampung itu curiga. Kalau Yesus model begitu, kayaknya dia pernah tinggal dengan kita. Ini namanya memuliakan Tuhan. Saudara tahu Mahatma Gandhi, tokoh India. Dia bukan Kristen, dia Hindu. Tapi kalau ada orang yang paling dia kagumi dalam hidup anak Yesus. Menurut Mahatma Gandhi, ajaran moral paling tinggi di dunia itu adalah ajarannya Yesus. Matius pasal 5 sampai 7, khotbah Yesus di bukit. Bahkan di dalam kamarnya Gandhi ada gambar Yesus di sana. Gandhi punya lagu favorit dari Kidung Jemaat berapa itu? Kupandang salib Tuhanku. Gandhi begitu tertarik dengan Yesus. Sampai satu hari dia pergi mencari gereja. Waktu dia masuk ke gereja, kan Gandhi kulitnya hitam. Begitu dia masuk gereja, sabar. Kamu mau bikin apa? Saya mau masuk gereja. Karena waktu itu dikuasai oleh Inggris. Lalu orang Inggris bilang, kalau kamu cari gereja, ini bukan gereja kulit hitam, ini gereja kulit putih. Kalau kamu mau ke gereja, di pojok sana ada gereja kulit hitam. Waktu Gandhi mendengar itu, dia balik dan dia berpikir, kalau di Kristen pun ada kasta, kenapa saya harus meninggalkan Hindu? Dan Gandhi berbalik dan tidak pernah kembali ke gereja. Gandhi bilang begini, aku suka Yesusmu, tapi tidak suka kekristenanmu. Ini namanya orang Kristen hidup mempermalukan Tuhan. Karena itu habis Natal, jangan foya-foya, hore-hore di Natal. Lupa kerja, kembali karena tugas menanti. Saudara, saya nggak terlalu tahu tugas harian saudara apa, tapi pasti berhubungan dengan kesehatan dan layanan kepada masyarakat. Makanya kita melangkah ke Bethlehem, mewujudkan transformasi internal melalui eksekusi efektif cara kerja baru, servis yang excellent. Kalau boleh saya koreksi sedikit. Melangkah ke Bethlehem, mungkin bilang pulang dari Bethlehem, ya kan? Mewujudkan transformasi internal, eksekusi efektif cara kerja baru, servis yang excellent, servis kepada masyarakat. Pikirkan, cari cara yang terbaik. Masyarakat sering mengeluh dengan layanan publik yang macet di sini, macet di sana, buntu di sini, buntu di sana. Nah sekarang, pihak Poltekkes harus berpikir. Selesai Natal, masuk dengan spirit tahun baru. Sekarang pikir, bagaimana sih ketika orang bilang bicara tentang layanan Poltekkes, orang tahu di sana, wah, servisnya Poltekkes bagaimana? Excellent, ya kan? Kerjanya efektif, eksekusinya efektif, dan ada transformasi internal di dalam. Natal sudah selesai. Sekarang padang gembala menunggu, masyarakat menunggu.
Banyak orang sakit menunggu. Layanan kesehatan masyarakat menunggu. Jangan tetap tinggal di Bethlehem, baliklah. Karena pekerjaan menunggu. Merayakan Natal dengan spirit tahun baru harus membuat semua orang di lingkup Poltekkes berjuang mewujudkan transformasi internal melalui eksekusi efektif, cara kerja baru, dan servis yang excellent. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin.